apakah membuat polisi tidur itu termasuk amal jariah? Atau dosa yang akan mengalir sampai kita meninggal? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Iman itu macam pokok kayu, cabangnya 73 sampai 79 cabang. A'laha, cabang yang paling tinggi, la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Selalu diterjemahkan membuang duri. Tak semua duri, paku, lubang, semua yang mengganggu di jalan, termasuk polisi tidur. Apalagi anak-anak muda nih yang datang kemari pakai Ferrari, pakai Lamborghini, itu tak bisa dia naik, macet, nyangkut di bawah. Tapi kalau tak dipasang polisi tidur ini, maka orang mau ngebut 120, meninggal anak orang ditabrak gara-gara. Maka supaya orang tidak mengebut, dipasangnya lah itu supaya pelan-pelan. Jadi dia termasuk apa Pak Ustaz? Apakah dia jadi amal jariah atau jadi dosa jariah? Musyawarah dengan masyarakat. Wa amruhum syura bainahum. Musyawarah dengan RT, dengan RW, apa perlu ini kita pasang? Musyawarah. Setelah itu, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tak mungkin umatku bersepakat pada kesesatan. Maka Rasulullah. Nah, jadi setelah rapat kita rasanya perlu membuat polisi tidur untuk menyelamatkan anak-anak kita dari anak muda yang ngebut. Di kampung itu tak ada anak muda, semua penduduknya umur 70. Dibuat polisi tidur untuk apa? Bukan ada orang untuk ngebut, orang itu pun pelan-pelan naik kap 70, ada polisi tidur jatuh, dia mati. Jadi tergantung situasi dan daerah perumahan, komplek, klaster, tak ada, di depan ada security satpam, tak ada. Untuk apa buat polisi tidur? Tapi kalau daerah umum, semua orang copet semua, Valentino Rossi bolak-balik lewat situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada ibu-ibu satu mati lah, mati. Amin, mati. Ini kalau buatkan polisi tidur kan tak laju dia, pelan-pelan. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Apa isinya ini? Usia sudah pangkal 60 tahun. Suami istri di persimpangan, suami ke kiri, istri ke kanan. Berarti mereka tidak satu angkot. Bisa kan? Jalan mana yang harus ditempuh istri? Suami masih ingin keduniawian, kita pergi ke pondok untuk mengambil ilmu tahfiz Quran. Ibu sama bapak udah 60 tahun, ini 3 tahun lagi mati. Apa lagi yang mau dicari nih Pak? Pergi ke Kumpe Darut Tauhid, pergi ke pondok para habaib, nanti kalian di sana berzikir, lembut hati kalian nanti insya Allah. Tadi ceramahi tak selesai ini dengan ceramah. Orang-orang udah diintai-intai malaikat maut. Apa lagi gunanya diceramahi? Tapi kalau anak muda tadi kita ceramahi, orang udah tua-tua, udah 60 tahun udah. Ini pun 60 tahunnya dihitung dengan tahun Masehi. Kalau hitung Hijriah ini udah 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, kurang 3 jam. Baik-baik aja lah kalian, rukun-rukun aja, betul? Udah selesai itu insya Allah. Ketua Mas Kampung minta tolong infak sodakoh pembangunan Masjid Al-Fatah Kampung Manggis. Sebarkan relawan, keluarkan duit yang 2.000 jangan, 100.000. Nah, bawakan ke ibu-ibu itu semua.
Jangan lupa balikkan sorban tuh. Tuh pembangunan Masjid Al-Fatah. Ibu punya gelang, punya cincin, punya emas, punya anting, punya rantai, betul? Kalau ibu meninggal, apakah emasnya dibawa? Emas ibu akan diambil bapak untuk modal kawin lagi. Kalau mau kekal abadi, masukkan gelang, rantai, cincin itu ke dalam sorban. Dijamin akan jadi amal jariah. Mau masukkan silakan, yang tak mau tengok aja nanti diambil bapak. Bapak punya rumah besar, mobil besar, rumahnya megah, mobilnya mewah, tapi kalau bapak mati, mobil itu nanti akan dipakai ibu dengan suaminya yang baru, berondong manis, betul bu? Maka serahkan STNK BPKB, masukkan semuanya supaya untuk pembangunan masjid. Sudah kusampaikan ya Allah, tak ada alasan masyarakat Jambi untuk tidak bersedekah. Apa kata malaikat mendoakan mereka yang bersedekah untuk masjid? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Tapi orang yang tak mau bersedekah, Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang pura-pura khusyuk menengok ustaz ceramah biar supaya tak mengisi duit ke sorban. Yang pura-pura fokus sampai menengok udah lewat atau belum. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, binasakan mereka ya Allah. Hati-hati, berawal dari sendal hilang, habis itu helm basah. Hah? Oh, anak hilang. Anak hilang nama Zahra, baju coklat, umur 6 tahun. Pasang senter. Tak hilang ini, cuman salah jalan aja. Insyaallah ditemukan nanti. Ananda Zahra, mari datang ke Ustadz kemari. Macam manggil hantu pula. Ananda Zahra datang ke Ustadz sini, nanti Ustadz jumpakan dengan ayah, dengan emaknya. Jangan takut. Nah, insya Allah anaknya kembali, insya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jika kita mempunyai keluarga yang telah meninggal 1 tahun lalu, pasti tersimpan rasa rindu jika mengingatnya. Apakah kita boleh menangisi orang yang telah meninggal? Innal mayyita, sesungguhnya mayat, la yu'azzabu, diazab, bibukai ahlihi, karena tangisan keluarganya. Jadi kalau ada keluarga yang menangis keluarganya, baik berbunyi maupun tak berbunyi, maka mayatnya diazab. Orang yang tak setuju komplain, yang nangis kan orang hidup, kenapa pula orang mati diazab? Apa dosa orang mati sehingga diazab dia karena dosa orang menangis? Dalam Quran kan jelas, anak-anakku hafal semua ayatnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa tanggung masing-masing. Mana pula orang hidup menangis, orang mati kena azab? Ternyata setelah diselidiki kronologis ayat ini, kronologis sebab turunnya ayat, namanya asbabun nuzul. Tapi kalau kronologis sebab terjadinya hadis, namanya asbabul urut. Rupanya zaman jahiliyah dulu, orang makin kaya itu makin kuat nangisnya. Kalau orang miskin yang nangis dikit aja. Tapi kalau kaya, jadi menangis itu strata sosial. Jadi orang kaya sebelum meninggal dipesankannya ke anaknya, nanti kalau aku mati tolong kau undang grup menangis. Makin ramai yang nangis, makin kuat menangis, maka semakin tinggi status sosial. Itulah maka kata Nabi, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi. Mayat itu tersakiti semakin kuat tangisnya, karena dia dulu berpesan sebelum mati, tolong tangisi aku. Tapi kalau tidak ada wasiat, pesan, bayar segala macam, anaknya tulus menangis saja, maka Nabi pernah ketika Umar bin Khattab melarang, jangan nangis kata Umar. Kata Nabi, da'hunna ya Umar, biarkan mereka menangis. Bahkan Nabi pun pernah menangis. Ada 3 riwayat Nabi menangis. Yang pertama, Nabi punya anak laki-laki namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Waktu anaknya itu meninggal, Nabi menangis. Kata sahabat, amatardo ya Rasulullah, apakah kau tidak ridho ya Rasulullah? Aku ridho anakku menangis. Lalu kenapa kau menangis?
Ini air mata kasih sayang. Riwayat yang kedua, Nabi menangis ketika Utsman bin Maz'un meninggal. Nabi pegang jenazahnya, Nabi menangis, air mata Nabi turun sampai ke jenggotnya, dari jenggotnya menetes ke wajah Utsman bin Maz'un. Itu menunjukkan air matanya banyak. Riwayat ketiga, Nabi menangis ketika Fatimah meninggal. Bukan Fatimah anaknya. Fatimah punya suami namanya Sayyidina Ali. Ali punya ayah namanya Abu Talib. Abu Talib punya istri namanya Fatimah. Jadi Ali itu nama emaknya Fatimah, nama istrinya Fatimah. Dan itu adalah orang paling sayang dengan Nabi. Karena Nabi emaknya Aminah meninggal, yang menyayangi Nabi adalah Fatimah. Fatimah emak Sayyidina Ali. Lalu kemudian ketika Fatimah meninggal, menangis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau menangis tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah meratap. Apa beda menangis sama meratap? Menangis hanya melelehkan air mata. Tapi kalau meratap mengeluarkan kata-kata, kenapa lakiku yang mati bukan laki dia? Selama mulutnya tidak mengatakan apa-apa, maka tangisan itu adalah air mata kasih sayang. Jelas? Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad itu nggak jelas ceramahnya. Ceramahnya jelas, cuman otak kau tak jelas. Bagaimana cara bayar fidyah ibu yang tak bisa puasa karena menyusukan anak? Ibu yang mengandung sama yang menyusukan anak, dua orang ini, kalau dia tidak puasa karena dirinya, maka dia qadha saja. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia tak puasa karena dirinya, dia qadha saja. Ibu, kenapa tak puasa, Bu? Badan saya lemah, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena janinnya atau karena anaknya, maka dia kena dua. Menurut mazhab Syafi'i. Yang saya pakai ini mazhab Syafi'i, mazhab yang paling hati-hati. Kalau dia tak puasa karena janinnya atau karena anaknya, dia kena qadha dan fidyah. Ibu kok tak puasa, Bu? Kata dokter, janin saya ini lemah, Pak Ustaz. Maka dia kena dua, qadha dan fidyah. Jadi kalian adik-adik, anak-anakku, untuk satu anak, ibu itu tak puasa 90 hari. Kok bisa 90? Waktu mengandung 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari, tahun keempat dia mau mengganti, adik kalian lahir. Kau anak ke berapa? Aku anak ke satu, Pak Ustadz. Keluarga berapa orang? 2 boleh. Bayangkan umat kalian itu. Kalian pikir enak? Banyak orang anak-anak ini sekarang durhaka kepada orang tua. Makannya pun dikasih mak. Sengaja mak tuh pergi merantau ke luar negeri jadi TKW, mengirim duit untuk anak. Pas balik mau Idul Fitri, ditikamnya maknya 3 tikaman, 2 ke jantung, 1 ke perut. Sampai berita itu kan tuh. Hampir saya bantingkan lagi handphone tuh pas membaca itu. Untung ingat saya itu handphone saya. Hampir lagi. Saya tak puas hati nengok, mau dicubit aja ginjalnya itu rasanya. Bisa pula emaknya dibunuh. Ilaha illallah. Pertama kau berada di rahimnya, begitu muncul kau di rahimnya, langsung hormon dalam tubuhnya tak stabil, penciumannya kacau, semua diciumnya busuk, mau muntah. Setelah kau membesar dalam perutnya, lalu kemudian ususnya mengecil, tak bisa dia makan banyak karena kau membesar di dalam. Setelah kau 9 bulan di dalam, membengkok tulang belakangnya, yang awalnya begini menjadi begini, kakinya menghitam, tangannya menghitam, lehernya menghitam, wajahnya, apalagi kalau memang mak kau itu hitam. Setelah 9 bulan 10 hari, keluar kau meregang nyawa, sobek dagingnya. Kau lawan, sanggup juga kau melawan. Saya tak pernah saya lawan mak. Apapun katanya diam. Begitupun tak juga hati itu rasanya lepas. Kok bisa melawan sama orang tua?
Apa yang terjadi sama anak-anak sekarang? Apa karena terlalu banyak main game online? Atau karena terlalu banyak di warnet? Atau karena terlalu banyak minum susu kaleng? Sehingga otak itu macam sapi. Iya, lama saya berpikir, apalah yang membuat. Jadi waktu saya ngajar di kampus dulu di UIN, saya sedang menjelaskan di depan, ada satu mahasiswi gunting kuku dia dengan santai. Lama saya berpikir, saya tak marah. Lama saya berpikir, apa yang membuat anak-anak sekarang ini tak. Dulu kami waktu kuliah, sebelum dosen itu masuk, kami dah masuk dulu ya. Setelah di dalam mengantuk pun dipaksa kami. Ini kita sedang menjelaskan, enak aja. Saya baru dapat jawabannya waktu Idul Adha. Waktu Idul Adha itu dipajang sapi-sapi itu di depan masjid. Waktu sapi pertama dipotong, disembelih, yang sapi yang lain itu tak ada peduli. Santai aja deh. Yang mengunyah tetap mengunyah. Barulah saya paham, oh ini pasti gara-gara susu. Maka jangan anak ibu susukan ke sapi. Betul kata Ustaz. Anak saya itu asik menanduk aja. Susu kambing itu. Susukanlah anak dengan ASI, air susu ibu. Makanya manggil emak tuh ibu, yang paling tepat tuh ibu. Biar sebenarnya air susu ibu. Kalau umi jadi asu. Kalau orang Indonesia ibu. Ini ada pula anak-anaknya sekarang manggil emaknya mumi. Mumi itu kan yang di dalam piramid itu. Mumi gitu. Itu cara membayar fidyah untuk ibu hamil dan menyusukan. Apakah wajib patuh dan taat dengan orang tua yang tak sholat? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayahmu, emakmu menyuruh engkau menyembah berhala, mempersekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan patuh pada orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap bergaul dengan Kalau ada ayahnya menyuruh dia menyembah patung berhala, apakah anak wajib patuh? Tak boleh mensyirikkan Allah, tapi bergaul dengan orang tua dengan baik hukumnya wajib. Jangan lawan orang tua. Nabi Ibrahim ayahnya kafir, musyrik, tapi kata Allah Ta'ala, berbakti engkau kepada orang tua. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku mintakan ampun engkau kepada Allah karena Allah mengabulkan doa-doaku. Maka istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah. Istighfar Ibrahim untuk ayahnya itu hanya sekedar janji saja. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika sudah jelas ayahnya itu musuh Allah, maka dia berlepas diri. Kita tak boleh melawan orang tua walaupun tak seagama, walaupun dia mabuk, walaupun dia pecandu narkoba. Kalau ada orang tua jangan dilawan, laporkan saja ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Kalau ada orang tua yang tak sholat, ingatkan kepada alim ulama. Ustadz Somad, ayah saya tak sholat, jangan kau ceramahi, serahkan saja sama Ustadz Somad. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, sehat, tak kurang apapun, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Hai bapak-bapak yang tak sholat, ini bukan kenakalan remaja, ini kenakalan orang tua. Tunas mudo, yang mudo-mudonya bagus, yang tua-tuanya busuk. Dulu yang tua-tuanya jahat tapi udah mati. Ini yang sekarang, ini yang baik-baik semua, insya Allah. Ibu kalau suaminya belum sholat, doakan suaminya supaya dibukakan pintu hidayah ya Bu.
Kalau sudah didoakan tak juga terbuka, doakan supaya terbuka pintu liang lahat. Diaminkan ibu tuh pula. Memang ibu sudah siap jadi janda? Jangan bu, doakan supaya abang tuh sholat. Jangan ibu marah-marah, nanti ibu cepat tua. Ibu nyanyi aja pelan-pelan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang bang, apa gunanya abang mabuk sakau. Mudah-mudahan suaminya yang belum sholat setelah mendengar pengajian Ustadz Somad sholat. Macam mana mau sholat dia tak datang? Gara-gara dia tak datang tapi ibu datang, ibu doakan, doanya makbul. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Bagaimana hukum kita sebagai perangkat desa RT RW mendapat atau diberi uang dari orang yang telah dibantu seperti menyelesaikan surat tanah? Namanya gratifikasi. Kira-kira kalau kita tidak jadi pejabat, apa mungkin dia mengasih duit? Itu kan karena jabatan kan? Makanya sekarang kalau ada pejabat anaknya nikah, itu kado-kado itu diperiksa oleh KPK. Kalau di atas kelayakan, nikah kado 1 miliar, apa mungkin masuk akal? Di luar nurul itu. Tidak sah. Nah, maka dianggap sebagai temuan, diambil KPK. Saat ini saya merasa futur. Futur itu artinya kehilangan semangat, futur. Padahal sedang mengandung. Mudah sekali sekarang ninggalin sholat. Saya takut nanti anak dalam kandungan jadi ikutan malas sholat. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Istrinya futur, kurang semangat, suaminya mesti semangat. Jadi kalau selama ini nyuruh istrinya sholat ya, nah maka kalau istrinya hamil malas, dia tidak ngomong sholat ya, ditariknya tangan istrinya sholat. Kalau selama ini membangunkannya, bangun, sekarang membangunkannya, percikan. Tak juga mempan. Suaminya mesti ada. Nanti kalau suaminya yang futur, istrinya pula yang bersemangat. Itu namanya sunnah tadafu'iyah, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ustadz, di sekolah saya sering dibully. Yang dibully siapa? Mereka sering membuli secara fisik. Bagaimana hukum membuli seperti itu Pak Ustadz? Ibu, Pak, masih dengar? Anak-anaknya pulang sekolah tolong ditanya, jangan diam saja. Anak saya tanya, Hazik, iya babah, di kelas berapa orang? 20 sekian. Laki-laki apa perempuan? Ada laki-laki, ada perempuan. Ada mereka yang ngejek-ngejek? Enggak ada. Baik semua? Baik. Ponakan saya, anak adik saya, namanya Habibi. Habibi di mana? Di pesantrennya enak? Enak. Di kelas berapa orang? 20 sekian. Laki-laki perempuan? Laki-laki semua. Ada yang ngejek-ngejek? Enggak. Kakaknya namanya Nisa. Gimana kawannya di pesantren? Baik. Jangan diam. Mana tahu anak kita di sekolah diejek. Dia enggak melawan, batinnya tersiksa. Saya baca berita anak-anak diejek sampai stres, terganggu psikologisnya. Maka mesti ada komunikasi antara anak dengan bapak. Siap bapak ibu nanya anak-anaknya? Ini banyak orang tua sekarang kalau nanya anaknya bukan begitu. Telingamu yang mana dijewer ibu sekolah, biar saya laporkan ke Komnas HAM. Guru adalah teman kita. Sebenarnya kita yang wajib mendidik anak, tapi karena kita nggak mampu, kita serahkan ke sekolah. Tapi sekolah ini terlalu banyak muridnya, sehingga nggak terkontrol semuanya. Maka kita mesti membantu sekolah. Anak-anak yang membuli, mengejek, kamu gendut, kamu hitam, kamu pesek, kamu pendek, kok hidup? Kamu anak angkat, kamu anak buangan, kamu anak dalam kotak kardus. Maka ini mesti kita
berikan pengarahan. Mungkin dia terlalu banyak nonton sinetron Korea atau nonton film hantu sehingga dia berubah jadi hantu. Nah, ini anak-anak ini tidak bisa dihukum karena mereka ini masih belum mukallaf, belum balik berakal. Mereka ini dididik masuk dalam 3 kategori: bersaudara, saling menasehati, saling menolong. Jangan diejek, diajarkan itu saudaramu nak. Ibu juga di rumah anak-anaknya tidak selamanya jadi korban. Saya pernah pergi kondangan dengan ibu saya, kebetulan di tempat itu, mohon maaf beribu maaf, ada yang cacat. Jadi mata saya ngelihat terus. Kita masih kecil, kata mak saya, itu tamu Allah, nanti dia lebih dulu masuk surga dari kita, jangan dilihat, nanti hatinya kecil. Sampai sekarang kalau melihat orang yang kurang sempurna, saya lihat sekali langsung saya palingkan. Teringat pesan almarhumah, ibu adalah guru pertama. Sebelum saya TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, sebelum S2, sebelum S3, sebelum S cendol, S teler, S bandol, maka guru pertama adalah ibu. Tapi kalau ibunya suka ngejek, insya Allah guru kencing berlari, muridnya kencing maraton. Pertanyaan dari anak saya kelas 1 SD, nyamuk itu nanti masuk surga apa masuk neraka Pak Ustaz? Tolong tanyakan ke Ustaz Somad. Jadi semua binatang, anak-anakku, anak-anak kelas 1 SD yang bertanya ke nyamuk, karena dia ini kan selalu digigit nyamuk. Jadi dia mau Allah tuh adil apa tidak, memasukkan nyamuk dia ini ke neraka. Jadi anak-anakku, anak kelas 1 SD yang ini kawan kalian bertanya tentang nyamuk. Semua binatang ini nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Ayam, itik, nyamuk semua bangkit. Lalu kemudian dengan satu kalimah Allah mengatakan, kunu turaban, wahai semua binatang berubah kalian jadi tanah. Maka nyamuk, kucing, ayam, harimau semuanya berubah menjadi tanah. Waktu itu orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu, andai aku jadi tanah. Maksudnya andai aku dulu binatang, waktu di dunia binatang, maka di akhirat jadi tanah. Maka nyamuk yang menggigit kau itu nanti jadi tanah. Jelas? Apa benar menyapu malam hari itu menolak rezeki Pak Ustaz? Tak boleh menjahit malam, tak boleh menyapu malam, tak boleh. Saya lama merenung, kenapa orang dulu melarang menjahit malam. Sekarang baru saya paham, waktu itu belum ada listrik, takut tercucuk. Kenapa tak boleh menyapu malam? Tak nampak sampahnya, mana yang udah, mana yang belum. Jadi orang dulu tuh rasional. Jangan salahkan orang dulu, itu salah, nenek moyang kita bodoh. Pintar anak nenek moyang kita, cuman kita tak menangkap. Nah, jadi sekarang setelah terang benderang, menyapulah, tak apa-apa. Apalagi dia pakai vacuum cleaner, habis semua. Waktu membersihkan kamar disedot pakai vacuum cleaner, lakinya pun hilang. Mana laki tadi? Mana laki tadi? Udah masuk ke vacuum.